Namaku Maya, 26 tahun. Kehamilan ini adalah anugerah sekaligus luka. Ayah dari anakku pergi saat tahu aku mengandung. Tak ada lamaran, tak ada tanggung jawab, hanya janji yang dibawa kabur. Bersama motornya entah kemana. Aku kembali ke desa, berharap ibuku akan menerimaku. Tapi aku lupa. Di tempat ini, nama baik lebih berharga daripada darah daging sendiri. Di saat dunia membuangku, Pak Arman datang, tetangga lama almarhum ayahku. Pria sepuh yang setiap pagi menyiram tanaman dan memberi makan kucing-kucing liar. Ia tak banyak bicara, tapi sorot matanya penuh rasa iba yang hangat. Ayahmu dulu pernah selamatkan saya dari hutang yang bisa bikin saya kehilangan rumah. Sekarang biar saya yang jaga kamu di sini, katanya saat aku menangis di depan rumah panggung yang nyaris roboh itu. Sejak saat itu, aku tinggal bersamanya bukan sebagai istri, bukan pula sebagai anak, tapi sebagai jiwa yang sedang diselamatkan. Antara gumam doa dan tangan tua yang tak pernah lepas, hari-hari berjalan pelan. Pak Arman selalu menyambutku setiap pagi dengan teh hangat dan tawa ringan. Tangannya yang keriput menanam bunga baru di pekarangan. Belakang buat cucumu nanti, katanya sambil tersenyum. Kadang ia duduk di bangku taman kecil, sementara aku berjalan perlahan sambil memegangi perutku yang semakin membesar. Ia tak pernah menanyakan masa laluku, tak pernah menghakimi. Tapi setiap kali aku takut, ia hanya menepuk pundakku pelan dan berkata, "Kamu kuat, dan anakmu akan lahir di rumah yang damai." Orang-orang di desa mulai bergunjing. Apa hubungan mereka? Suami istrikah? Jangan-jangan itu anak dari dia? Tapi kami diam, karena kami tahu yang kami jalani bukan tentang romansa atau status. Ini tentang dua jiwa yang terluka, saling menyembuhkan. Tangisan yang membuat dunia terdiam. Hari itu datang, saat senja menggantung di langit. Rasa sakit itu menyerang. Pak Arman memapahku masuk ke dalam, memanggil bidan desa, menyalakan lampu-lampu kecil, lalu duduk di kursi yang menghadap kamar, menggenggam tas kecil yang berisi pakaian bayi yang ia beli diam-diam dari pasar. Ketika tangisan bayi pertama terdengar, air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Selamat datang, cucuku. Dunia boleh keras, tapi kamu lahir di pelukan cinta." Sudah hampir setahun berlalu sejak bayi kecil itu lahir. Namanya Arsya, nama yang Pak Arman pilih sendiri. Artinya cahaya, karena ia menerangi sisa hidup saya. Katanya saat mendaftarkan nama di kantor desa. Maya tak menyangka bisa bahagia lagi. Setiap pagi, suara tawa Arsya memenuhi rumah kayu kecil mereka. Pak Arman yang biasanya duduk diam, kini sering bermain cilukba dan menimang-nimang cucu angkatnya dengan canggung tapi penuh kasih. Tapi kebahagiaan itu mulai diguncang. Suatu hari, masa lalu kembali datang. Maya sedang menjemur pakaian saat sebuah motor berhenti di depan rumah. Ia langsung kaku. Dari atas motor itu turun seorang pria kurus, berjanggut tipis, dan memakai jaket lusuh. Wajahnya tak berubah. Itu Reza, ayah biologis Arsya. Tanpa salam, ia langsung bicara, "Aku dengar kamu lahiran. Itu anakku, kan?" Pak Arman keluar dari dapur, membawa segelas teh. Ia berdiri di samping Maya. Tenang, tapi matanya tajam. "Kalau kau datang untuk mengganggu, lebih baik pulang." Reza tertawa sinis. "Anak saya, Pak. Saya berhak lihat dia. Saya bisa urus dia sekarang. Saya punya kerja." Maya menatapnya. Ada luka, ada amarah, tapi juga ketegasan. "Kau pergi saat aku butuhmu. Sekarang kami baik-baik saja. Kami bukan keluargamu lagi." Tantangan baru, hukum dan pilihan. Tak lama setelah itu, Reza mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Ia ingin diakui sebagai ayah kandung dan berhak bertemu anaknya. Maya terpukul, tapi Pak Arman memegang tangannya di ruang sidang, seolah berkata tanpa kata, "Kita hadapi bersama." Hakim pun bertanya, apakah Maya keberatan jika anaknya mengenal ayah kandungnya? Dengan suara bergetar, Maya menjawab, "Aku tidak keberatan kalau dia datang sebagai ayah. Tapi jika ia datang hanya untuk membuktikan sesuatu pada dunia, bukan untuk Arsya, maka biarkan anakku tetap di tempat yang membuatnya aman." Pak Arman menambahkan dengan suara lembut namun tegas, "Saya mungkin bukan siapa-siapa,
Tapi saya bisa jeti seseorang yang takkan pernah pergi. Akhir bagian 2. Apakah hakim akan berpihak pada darah atau pada kasih sayang? Apakah Reza benar-benar berubah? Dan bagaimana Maya memilih jalan untuk masa depan Arsya?